Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin, imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Al-mukarramun yang saya hormati dan Allah muliakan, keluarga besar Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Munawwir, yang kita muliakan Ibu Nyai Sofia, Bapak Kiai Haji Munawwar Ahmad Munawwir, jajaran dzurriyyah Simbah Al-Maghfurlah Muhammad Munawwir bin Abdullah Rasyad, para kiai, ustadz, ustadzah dan anak-anak sekalian, adik-adik santri. 20 menit insya Allah selesai. Saya kenapa ngadepnya ke sini? Karena yang ingin saya nasihati adalah buat santri, bukan ke sini. Jadi kalau ke sini mah denger-denger aja ya Pak ya Bu ya, denger-denger aja. Tapi saya nasihatnya buat para santriwan, santriwati. Anak-anak sekalian, adik-adik, Al-Quran itu bukan sekedar kitabut tilawah, tapi Al-Quran adalah kitabus syariah yang berisi ajaran yang harus difahami, dinikmati dan diamalkan. Oleh karena itu kalau hari ini kalian hataman, Allah anugerahkan 1 poin, kalian sudah bisa menikmati pahala anugerah tilawah. Tapi ada kemudian langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menjadi ahlul Quran. Karena doa yang tadi disampaikan oleh Kiai Hamid adalah doa agar kita menjadi ahlul Quran. Maka dalam waktu 15 menit saya ingin mengajak, coba digambarkan, hadirin hadirat sekalian, kalau Quran itu terdiri 30 juz, 114 surat. Kalau kalian membuka Al-Quran pertama kali, yang kalian temukan di halaman pertama sebelah kanan adalah surat Al-Fatihah. Para ulama ahlul Quran, ahlul tafsir sepakat bahwa Fatihah itu adalah ummul kitab. Fatihah itu adalah pembuka, pengantar, muqaddimah dari Al-Quran. Kalau Fatihah itu sebagai ummul kitab, pengantar, muqaddimah, maka Al-Quran yang berisi ajaran dimulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Saya ingin mengajak kalian untuk belajar mencerna. Ketika kita membuka Quran di surat Al-Baqarah awal-awal, Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok besar. Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok al-mu'minun, orang-orang mukmin, yang disebutkan oleh Allah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Kelompok 2 adalah kelompok al-kafirun, orang-orang kafir, yang disebutkan oleh Allah ayat 6 sampai 7. Kelompok ketiga adalah al-munafiqun, yang Allah sebut dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Al-munafiqun. Jadi di awal-awal kita buka Al-Quran, Allah menjelaskan tentang pembagian kelompok manusia yang hidup di muka bumi ini. Mukmin, kafir, munafik. Kenapa di awal-awal kita baca Quran, buka Quran, yang ditampilkan oleh Allah, dipaparkan oleh Allah adalah pembagian kelompok manusia, mukmin, kafir, munafik. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa hidup ini harus memilih. Siapapun bernama manusia yang terlahir di muka bumi ini, tumbuh berkembang menjadi remaja dan dewasa, harus memilih salah satu di antara 3 pilihan ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, pilih mau masuk kelompok mana, mukmin, kafir, munafik. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ketika Allah menyuruh kita untuk memilih pilihan di antara 3 kelompok besar ini, Allah tidak menyuruh kita memilih sesuatu dalam karung yang enggak jelas. Makanya Allah jelaskan, kelompok pertama orang-orang mukmin diakhiri dengan statement Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul
muflihun. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang muflihun, beruntung dunia dan akhirat. Ketika Allah menjelaskan kelompok kedua, kelompok orang-orang kafir, di akhir ayatnya surat Al-Baqarah ayat 7, Allah mengatakan walahum adzabun azim. Orang kafir itu mendapatkan siksa yang sangat besar. Ketika bicara kelompok ketiga, kelompok orang-orang munafik, apa kata Allah di ayat 10 surat Al-Baqarah? Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Jadi ternyata Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kelompok 2 dan 3 nanti di akhirat muaranya adalah sama. Kenapa orang munafik dikelompokkan bareng di akhiratnya bersama orang kafir? Karena munafik itu dia pura-pura Islam, menampilkan Islam, tapi hatinya kosong dari keyakinan dan keimanan itu. Makanya dalam surat apa itu Allah mengatakan innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'an. Surat An-Nisa kalau nggak salah. Ini ngetes yang 30 juz ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jadi ketika kita disuruh milih 3 kelompok, Allah sudah menjelaskan silahkan pilih mana, gitu kan? Sebelum kita memilih Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, rahasia bahasa Quran. Ketika Allah menjelaskan orang mukmin disebutkan dalam 4 ayat, ayat 2 sampai 5. Ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, Allah jelaskan cuma 2 ayat. Ayat 6 sama 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Sampai ayat 7. Kenapa bicara orang kafir cuma 2 ayat? Sementara bicara orang munafik ayat 8 sampai 20, 12 ayat. Itu baru di Al-Baqarah loh. Belum di surat yang lain. Karena Bapak Ibu, orang kafir itu sikapnya jelas. Kita punya tetangga non muslim, Kristen, Katolik, jelas mereka sikapnya. Karena mereka sikapnya jelas, maka kita umat Islam bersikap kepada mereka juga jelas. Enak bersikap sama orang kafir. Yang sulit, rumit itu adalah menyikapi orang munafik. Makanya kenapa bicara orang munafik di Al-Baqarah aja sampai 12 ayat. Di surat An-Nisa juga banyak, di surat yang lain At-Taubah banyak ayat-ayat munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu ruwet. Dia sholat bersama kita, dia kadang duduk ngaji bersama kita, tapi di luar sana dia kumpul bersama mereka, dia nyakiti kita, menggunjing kita, merekayasa menghancurkan kita. Orang munafik. Dan itu ketika sebuah negara umat Islamnya mayoritas, munafiknya tumbuh subur begitu luar biasa. Nah makanya adik-adik sekalian, ini sebagai pembuka apa yang saya sampaikan, pengantar keilmuan, nanti sampean telaah dan cermati baik-baik. Jadi kita disuruh memilih, silahkan pilih kelompok 1, 2 atau 3. Bagi orang yang cerdas pikirannya, sehat hatinya, kalau disuruh milih Bapak Ibu kelompok 1, 2, 3, kira-kira milih mana? Milih kelompok yang pertama. Kita mesti milih yang pertama. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kok gitu kan? Milih pertama. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu, pilihan itu bukan sekedar ikrar. Saya muslim, saya mukmin, bukan sekedar itu. Ketika kita, Bapak Ibu, kenapa pilihan kelompok manusia ditaruh di awal-awal surat Al-Baqarah? Karena Quran 30 juz, 114 surat ini berguna atau tidak, manfaat atau tidak, tergantung pilihan kita, mau pilihan yang pertama atau 2 atau 3. Kalau orang, Pak Ustadz, saya milih kelompok 2 aja deh, kafir. Ya udah, Quran nggak perlu dibaca apalagi dihafalin. Ya kan? Pak Ustadz, saya munafik kelompok 3 aja. Loh, munafik itu nggak jelas tuh. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adik-adik santri, 3 kelompok manusia ini berada di lingkarannya masing-masing, zonanya masing-masing. Nih, orang muslim berada dalam lingkarannya, orang kafir berada dalam lingkarannya.
tidak boleh keluar dari zona lingkaran masing-masing. Pak Ustadz, boleh enggak saya mau jalan-jalan main di lingkaran kelompok sana? Hati-hati. Ada gerakan di kampus-kampus yang mengatakan semua agama sama, nggak usah klaim-klaim paling benar. Itu juga menyesatkan. Karena kelompok itu sudah dilingkari di zona masing-masing. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, adik-adik santri, orang munafik itu di tengah-tengah. Orang munafik itu sebelah kanan mukmin, sebelah kiri kafir. Orang munafik tengah-tengah. Prinsipnya orang munafik adalah, Ustadz, saya mah tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Orang munafik diajak oleh orang mukmin, sini gabung bersama kami. Enggak, saya netral saja. Kata orang kafirnya, sini bergabung bersama kami. Iya, kadang-kadang ntar aja. Enggak, saya di tengah-tengah aja. Makanya orang munafik tidak punya prinsip yang diperjuangkan. Kadang berada di kelompok sini, kadang berada di kelompok sini, enggak jelas orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kita harus punya prinsip, saya muslim, saya mukmin, dan itu lingkari kehidupan kita, enggak boleh nyebrang di wilayah lingkaran orang lain. Ada zona lingkarannya masing-masing. Ini penting dikaji di awal ini. Jarang kita cermati, padahal itu adalah di awal Al-Baqarah. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita tegas mengatakan, Pak Ustadz, saya muslim, saya milih kelompok satu, baik. Bahwa pilihan itu bukan sekedar kata. Kalau sampean milih muslim, ada 4 konsekuensi yang harus kalian lakukan. Siapapun yang aku muslim, maka ada 4 konsekuensi harus dilakukan. 1, alladzina yu'minuna bil ghaib, harus percaya pada hal-hal gaib. Ada setan, ada jin, harus percaya. Wa yuqimunas shalah, harus salat kalau ngaku muslim. Kalau ada orang Islam yang nggak sholat, nggak jelas bedain dia muslim dengan kafir, bedanya apa coba? Nggak ada beda, susah bedainnya. Jadi harus sholat. Dan negara kita ini banyak orang ngaku muslim tapi sholatnya tidak dilakukan, sulit. Jadi bahwa kalau orang ngaku muslim, ada 4 konsekuensi yang harus dilakukan. 1, yu'minuna bil ghaib. 2, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3. Jadi bapak-bapak, zakat itu indikator keislaman seseorang. Orang kaya ngaku muslim nggak zakat, itu keislamannya bermasalah. Kenapa? Karena antara zakat dan sholat 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Zaman Abu Bakar orang yang mau zakat diperangi. Yang ketiga, orang yang ngaku muslim konsekuensinya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, harus percaya dengan seluruh ajaran yang ada dalam Quran ini. Terima semuanya. Adik-adik sekalian ahlul Quran yang telah berinteraksi dengan Quran, perhatikan baik-baik. Al-Quran adalah agama yang syariat yang menjelaskan seluruh kegiatan yang ada di muka bumi ini. Coba cek Quran, bantu saya baik-baik. Al-Quran bicara tentang akidah, sebutkan ayatnya. Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran memerintahkan kita ibadah, sebutkan ayatnya, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-Quran bicara tentang hubungan suami istri, banyak sekali ayat-ayat bicara tentang pernikahan. Wa ankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Bahkan kemudian aturan main rumah tangga diajarkan dalam Quran. Al-Quran bicara tentang bisnis dan ekonomi, membangun ekonomi. Tadi ada sarjana-sarjana ekonomi. Dalam 1 halaman bicara tentang ayat riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Quran bicara tentang ayat politik dan negara, membangun politik dan negara. An-Nisa 58-59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Al-Quran bicara tentang akhlak sosial masyarakat. Surat Al-Hujurat itu 1 surat isinya akhlak dengan masyarakat.
La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairan minhun. Enggak boleh saling mencaci, mengenyek, merendahkan orang lain. Al-Qur'an bicara tentang seni, ibu-ibu sekalian. Surat Al-A'raf ayat 26 itu bicara seni. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Fungsi pakaian itu ada dua, satu nutup aurat, dua adalah perhiasan. Maka ibu-ibu kalau mau nyari pakaian, pertama kali pastikan masuk mall, pakaian sebelah mana yang mestinya nutup aurat. Bu, ibu-ibu yang bisa berjilbab, di mall suka ada pakaian perempuan yang kecil-kecil tuh, kaos-kaos kecil tuh loh. Kaos anak-anak dipakai orang tua ada kan? Yang ditarik atas, bawah aja kelihatan, tarik bawah, atasnya kelihatan, ada kan? Kira-kira kalau ibu-ibu masuk mall menuju ke lokasi itu apa enggak? Enggak kan? Enggak. Yang pertama adalah pastikan gamis-gamis yang nutup aurat. Baru kemudian tentang penampilan, mode dan hiasannya. Itu di surat Al-A'raf. Jadi Al-Quran itu isinya luar biasa dan itu harus diterima secara utuh. Enggak boleh milah-milih. Di antara ciri aliran sesat yang ada di Indonesia itu adalah pastikan kalau milah-milih ayat. Kalau ada aliran yang milah-milih ayat berarti sesat. Wah, ayat ini menguntungkan kelompoknya diambil, ini enggak sesuai ditolak, berarti sesat. Karena ciri orang muslim adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terakhir sebagai penutup, seorang muslim kalau ngaku muslim adalah wabil akhirati hum yuqinun. Harus percaya pada akhirat, percaya surga dan neraka. Sampai hari ini sampean menghafal Quran 30 juz untuk apa? Percaya surga. Karena yang hafal Quran mendapatkan syafaat Quran. Kenapa sampean mau membaca Quran sampai 30 bin nazar? Kenapa juz 30 dihafalkan? Karena percaya surga, percaya pahala. Ahlul Quran itu nanti di akhirat diberikan mahkota, orang tuanya dipanggil oleh Allah, bapak ibunya dipanggil, kasih pakaian yang begitu indah. Bapak ibunya kaget, ya Allah saya ini orang awam, saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, kenapa saya disuruh maju dikasih pakaian begitu indah dan mahal ini? Dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena engkau telah menjadikan anakmu sebagai ahlul Quran. Allahu Akbar. Bahagia sekali yang sudah hatam 30 juz, orang tuanya bahagia, ya kan? Bu, kalau sampai Pak Ustadz anak saya udah gede gak bisa ngapalin 30 juz, nyari mantu yang hafal Quran. Bu, iya, yang punya anak perempuan, saya pengen punya laki-laki hafal Quran, tinggal milih ini. Tinggal milih tuh kan. Iya, ganteng-ganteng. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika bicara tentang orang munafik, itu jelimet banget orang munafik. Sampai di surat An-Nisa, ya Pak, anak-anak nanti lihat cek ya, di An-Nisa ayat berapa, di juz 5 akhir kalau nggak salah. Ini ciri orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi kata Allah, orang munafik cirinya apa? Orang munafik ingin nipu Allah, bohongi Allah, pura-pura haji, nipu Allah, pura-pura puasa, nipu Allah, pura-pura kemudian bersedekah, nipu umat masyarakat. Wa huwa khadi'uhum, Allah menipu mereka. Kenapa Allah sejatinya menipu mereka? Karena mereka merasa banyak beramal, di akhirat ketika bawa buku dapat catatan tidak ada pahala kebaikan sama sekali. Ya Allah, mana ini rapot saya kok merah semuanya? Enggak ada, saya sedekah, saya haji, saya puasa. Ente bohong, ente bohongin aku kan? Aku bohongin kamu kan? Cirinya orang munafik di ayat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau salat males-malesan.
kalau mau sholat males-malesan, cirinya orang munafik. Kalau sampean jam 2, jam 8, jam 9 ngantuk banget belum sholat isya, males apa enggak? Males, itu ada munafiknya itu. Jadi orang munafik itu males, sholat itu males cirinya. Yang kedua, yura'unan nas, kalau mau beramal dia pamer, ingin dipuji orang. Sholat dia kelihatan, haji ditampilkan, puasa, sedekah, zakat dipublikasikan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Cirinya orang munafik adalah jarang berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji, ini bisnisnya anu banget, ini sukses banget. Oh iya, ini saya bisnis, ini teori saya. Pak Haji, panennya bagus banget. Oh iya, obatnya begini-begini. Di mana Allah, di mana posisinya? Kalau orang muslim nggak begitu. Pak Haji, ini gimana? Udah sukses banget begini. Alhamdulillah, ya Allah, ini berkat ridho Allah. Ini panennya bagus. Alhamdulillah, ini berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang muslim setiap apapun dalam pikiran kita Allah, Allah dan Allah. Orang munafik dia melupakan Allah dan dia menganggap seluruh kesuksesannya adalah karena hebat dan jerih payahnya diri sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup adik-adik. Jadi tadi tolong buka Quran kembali. Ini ya PR dari saya ya. Buka Quran, bahwa di awal surat Al-Baqarah ada 3 kelompok manusia, mukmin, kafir, munafik. Kita disuruh milih. Dan tentunya kita mesti milih mukmin. Kalau milih mukmin ada 5 konsekuensi harus dilakukan. Yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, sampai ayat ke-4. Dan baca ciri-ciri orang munafik supaya kita terhindar dari kemunafikan. Jazakumullah khairan kepada Kiai Haji Muhammad Munawwar. Mudah-mudahan wasilah Komplek L ini menjadi ahlul Quran. Ini banyak ahlul Quran sebagai pondok Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Quran dan masuk surga bareng-bareng, amin. Semuanya masuk surga bareng-bareng, amin. Yang hafal 30 juz masuk surga, amin. Yang bin nazar 30 juz masuk surga. Kemudian yang hataman juz 30 masuk surga. Sebuah yang hadir juga masuk surga. Bil khusus al-maghfurlah Kiai Ahmad Munawwir, muassis pendiri, dan Kiai Muhammad Munawwir. Ini beliau yang mengawal di surga nanti insya Allah. Demikian, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.